sebagian orang banyak menyebutnya ini Museum Fathahillah. Padahal nama yang resmi, nama yang pada saat didirikan oleh gubernur pada saat itu, yaitu Museum Sejarah Jakarta. Adapun museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah. Saya kebetulan dari Sumatera dan jadi saya pengen tahu apa sih itu Jakarta Kota, terus apa tempat sejarahnya gimana gitu. Dulu kan kebetulan saya di hari raya Idul Fitri kan main ke sini. Kebetulan itu untuk berjalan kaki itu sangat sulit lah jalan sana. Nah itu jalannya sangat kecil sekali dan itu kebetulan untuk kendaraan semua, dan saya sekarang alhamdulillah udah besar, untuk berjalan kaki juga udah luas, udah lumayan. Kawasan Kota Tua merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Jakarta. Identik dengan bangunan bergaya arsitektur Eropa dan Cina, tak lepas dari kisah sejarah di masa lampau. Dapat terlihat dari warisan bangunan yang ada sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Ini menjadi saksi perkembangan Jakarta. Kawasan Kota Tua juga dikenal dengan nama Kota Tua Batavia. Kawasan ini memiliki luas sekitar 1,39 km persegi. Pada masa penjajahan Belanda, kawasan Kota Tua dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis. (25 Januari 1707) di kawasan Kota Tua, Belanda mendirikan Balai Kota untuk orang Belanda di Batavia. Kini bangunan Balai Kota tersebut menjadi Museum Sejarah Jakarta. Bangunan yang sudah berdiri sejak 312 tahun lalu tersebut sempat difungsikan untuk berbagai pusat kegiatan pemerintahan. Hingga akhirnya pada tahun 1974, bangunan bersejarah ini menjadi Museum Sejarah Jakarta. Dan fungsi pada saat didirikan pada saat itu yaitu sebagai Stadhuis, ini adalah balai kotanya orang Belanda di Batavia ya, salah satunya, dan juga sebagai kantor Dewan Pengadilan. Nanti di atas ada ruang pengadilan. Di tahun 1942 sampai 45, gedung ini pernah dipakai oleh tentara dari Nippon Jepang ya. Itu selama 3 tahun sebagai markas logistik atau perbekalan. Artinya bukan cuma orang Belanda yang menggunakan gedung ini, tetapi tentara Jepang pun menggunakan gedung ini selama 3 tahun. Nanti berikutnya pernah menjadi kantor Provinsi Jawa Barat, kantor Kodim. Baru puncaknya nanti di tanggal 30 Maret 1974 ya. Gedung ini berubah fungsi menjadi Museum Sejarah Jakarta yang diresmikan oleh gubernur pada saat itu, Bapak Ali Sadikin. Bangunan ini menyimpan banyak peninggalan dari masa prasejarah, sejarah, hingga kolonial Belanda. Semua peninggalan yang disimpan berkaitan dengan perkembangan di wilayah Jakarta. Salah satunya lukisan besar yang ada di ruang Sultan Agung, menggambarkan sebuah penyerangan terhadap benteng Belanda di Jakarta, dan lukisan ini menjadi lukisan terbesar yang ada di museum ini. Kita bisa lihat ada 3 bagian cerita. Yang paling kanan, sebelah kanan saya ini adalah
Raja Mataram, namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di sini diceritakan sedang berembuk dengan para punggawanya untuk mempersiapkan penyerangan ke Batavia. Nah, adapun yang sebelah kiri saya itu adalah cerita tentang utusan dari Sultan Agung namanya Raden Ronggo, di mana Raden Ronggo ini adalah disuruh sebagai spionase, sebagai mata-mata untuk mencari kelemahan Belanda di Batavia yang berpura-pura sebagai saudagar seperti kita lihat sedang berjualan dan di pinggiran pelabuhan Sunda Kelapa ya, dan bertemu dengan Gubernur Jenderal Belanda namanya Jan Pieter Soenkoen. Adapun yang tengah ini adalah ilustrasi pertempuran pasukannya Mataram, pasukannya Sultan Agung melawan pasukan Belanda, pasukan Jan Pieter Soenkoen yang terjadi di Batavia ya. Ini terjadi tahun 1628 dan 1629. Di mana di tahun 1629 pasukan Sultan Agung berhasil membakar benteng Batavia. Seperti kita lihat di lukisan, banyak kepulan asap hitam ya. Ini menandakan bahwa pasukan Mataram berhasil membakar benteng Batavia ya, bentengnya orang-orang Belanda. Di museum ini juga menyimpan mebel antik peninggalan abad ke-17 hingga ke-19 yang tata letaknya disusun sesuai periode asal. Selain itu terdapat prasasti, cirutan, peninggalan Tarumanegara, meriam hingga patung Dewa Hermes. Museum Sejarah Jakarta memiliki lebih dari 23.000 peninggalan sejarah, baik dalam bentuk asli maupun replika. Koleksi yang saat ini dipamerkan ke publik hanya sekitar 500-an koleksi peninggalan sejarah saja, sedangkan sisanya disimpan dalam ruang khusus. Nantinya secara berkala koleksi akan dirotasi agar dapat dilihat oleh masyarakat. Museum Sejarah Jakarta berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Museum favorit untuk dikunjungi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Museum ini juga dikenal sebagai Museum Fathahillah karena berada di kawasan Kota Tua Jakarta dan terletak di Jalan Fathahillah, Jakarta Barat. Selain itu, museum ini juga mengkoleksi tentang Fathahillah. Sebagian orang banyak menyebutnya ini Museum Fathahillah. Padahal nama yang resmi, nama yang pada saat didirikan oleh gubernur pada saat itu, yaitu Museum Sejarah Jakarta. Adapun museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah. Di dalam itu juga ada cerita koleksi tentang Fathahillah. Makanya terkadang sebagian masyarakat menyebutnya museum ini Museum Fathahillah. Seperti gini Mas tahu kan Museum Nasional di depannya ada gajah, ya kan? Sebagian orang menyebutnya Museum Gajah.
seperti itulah dengan Museum Sejarah Jakarta ini. Karena terletak di Jalan Taman Fathahillah, maka sebagian orang menyebutnya Museum Fathahillah. Begitu ya. Museum yang sudah berusia 300 tahunan ini juga memiliki ruang sidang serta penjara bawah tanah. Terdapat 5 ruang penjara. Di dalam penjara sangat sesak untuk dimasuki karena berukuran sangat kecil. Tinggi atapnya hanya sekitar 1 meter persegi saja. Saat itu, kedua kaki para tahanan diikat dengan bola-bola besi yang bisa dilihat di dalam penjara bawah tanah Museum Sejarah Jakarta. Di masa penjajahan Belanda, penjara ini digunakan oleh para tahanan menunggu putusan pengadilan. Jadi gini, hubungan antara yang tadi penjara bawah tanah pria dengan ruang pengadilan, jadi dulu orang yang ada di dalam penjara bawah tanah pria yang tadi ada 5 ruangan itu, mereka adalah bukan orang yang sudah mendapat keputusan pengadilan, tapi mereka hanyalah orang-orang yang menunggu dipanggil untuk masuk ke ruang sidang pengadilan. Ya, mungkin agak beda ya dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan masuk penjara artinya sudah ketok palu sekian tahun gitu kan. Dulu tidak, tapi mereka adalah statusnya masih menunggu untuk disidang. Itulah hubungannya antara ruang pengadilan dengan penjara. Kawasan Kota Tua Jakarta tak hanya memiliki museum, bangunan berarsitektur Eropa dan Cina. Kawasan Kota Tua dilengkapi dengan sungai sepanjang 600 meter yang telah direvitalisasi pada 2018 lalu. Setelah direvitalisasi, sungai ini menjadi bersih dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Tua Jakarta. Para wisatawan yang berkunjung ke Kota Tua seolah sedang berjalan di kawasan Eropa, karena terdapat bangunan peninggalan kolonial yang berdiri di sekitar Kali Besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus merawat dan mempercantik kawasan Kota Tua agar masyarakat semakin banyak yang berdatangan, sekaligus mempelajari sejarah Kota Tua melalui peninggalan yang ada di sini. Kawasan Kota Tua memiliki wajah baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevitalisasi sejumlah kawasan Kota Tua. Tujuannya agar Kota Tua menjadi kawasan rendah emisi sehingga kualitas udara di sekitarnya menjadi lebih baik.
berbagai langkah dilakukan untuk mewujudkan kawasan rendah emisi, seperti menambah jalur pedestrian yang membuat kawasan ini ramah bagi pejalan kaki. Salah satunya dengan menutup dan mengubah jalur kendaraan bermotor menjadi kawasan yang ramah untuk pejalan kaki, seperti di Jalan Lada. Selain disulap menjadi kawasan ramah pejalan kaki, di sepanjang jalan juga diberikan tempat duduk untuk warga beristirahat dan dipercantik dengan berbagai tanaman hias. Setelah revitalisasi, kawasan ini dipadati oleh para pengunjung untuk bersuah foto, bersantai hingga berkeliling dengan menggunakan sepeda. Langkah revitalisasi ini tak hanya membuat area untuk pejalan kaki menjadi lebih luas, namun membuat para pedagang yang ada di kawasan Kota Tua lebih tertata. Tak ada lagi pedagang yang menjajakan dagangannya di trotoar. Para pedagang kaki lima telah diberikan tempat khusus, salah satunya di lokasi binaan atau Lokbin. Kawasan wisata Kota Tua juga dikonsep dengan transportasi publik yang terintegrasi seperti Transjakarta, kereta komuter lain, dan MRT. Wajah baru Kota Tua memberi sentuhan syarat sejarah dan magnet untuk para pengunjung. Masyarakat ingin berlibur di kawasan yang kental akan nilai sejarah. Ada juga yang ingin mempelajari sejarah Jakarta melalui Kota Tua. Kebetulan dari Sumatera dan jadi saya pengen tahu apa sih itu Jakarta Kota, terus apa tempat sejarahnya gimana gitu. Dulu kan kebetulan saya di Hari Raya Idul Fitri kan main ke sini. Kebetulan itu untuk berjalan kaki itu sangat sulit lah jalan sana. Nah itu jalannya sangat kecil sekali dan itu kebetulan untuk kendaraan semua, dan saya sekarang alhamdulillah udah besar. Untuk pejalan kaki juga udah luas, udah lumayan. Bagus sih, jadi kan sini tadinya jalan, terus buat pejalan kaki bagus, jadi mengurangi pengendara itu loh, biar berkurang, jadi full buat pejalan kaki. Jadi pejalan kaki bisa menikmati suasana kota yang ada di sini, kota Tua ya, Fathahillah di sini. Jadi biar jalan-jalan, ada taman-taman juga kan, lebih full buat foto-fotonya gitu. Lebih bagus sih, wisatanya diperluas lagi kayak begini. Jadi kan kita bisa keliling-keliling, ngelihat semuanya lebih jelas lagi. Bagus sih.
Keberagaman sejarah Jakarta di kawasan Kota Tua menjadi kekayaan negeri ini. Masyarakat menghabiskan waktu libur sambil belajar sejarah Jakarta dari masa prasejarah hingga masa kolonial Belanda.